Halo teman-teman semua. Halo teman-teman yang di rumah. Ketemu lagi kita bersama teman-teman saya yang di sini nih. Teman-teman saya ini, teman-teman saya mau cerita dulu nih. Saya kan juga heran sebagai guru, mereka ini ketika ulangan ya merasa tidak pernah ada beban, tapi ya ada sih beberapa yang kelihatan ada beban kalau misalnya diputus pacarnya kali ya. Gitu ya, kadang ada beban, tapi ketika saya selama mengajar IPA selama ini sih mereka enjoy saja. Nah, lalu yang menjadi heran saya itu nilainya mereka bagus-bagus loh, termasuknya nih bagi saya sendiri, karena saya ketika SMP nilainya paling parah ya kan, akhirnya termasuk nggak tertib dulu ya gitu. Nah, saya heran, jadi mereka ini bisa mengikuti dengan baik, lalu nilai-nilainya bagus. Kemudian menurut kalian nih ketika kalian belajar nih mulai dari SD sampai SMP nih, saat ini SMP, pernah nggak kalian menggunakan cara yang tidak baik gitu lah, misalnya nyontek kayak gitu, pernah nggak selama ini? Mulai dari, oh iya, kenalan dulu dong, kenalan dulu, kita perkenalkan dulu, yang mulai dari ujung ya, namanya. Oke, nama saya Kristal Michelle Budianto, tapi biasanya teman-teman saya panggil saya Michelle atau Ical. Ical ini ya. Saya Priscilla Joen, akrabnya dipanggil Cila, dari kelas 9C. Oke. Saya Gede Bisa Oka Pratidina, biasa dipanggil lagi, dari kelas 9D. Nah, saya lanjutkan tadi pertanyaannya. Pernah nggak sel? Pernah dong, pasti. Nyontek pernah? Pernah Teman-teman ya. Tapi kalau pas udah SMP itu kan saya udah mulai berpikir itu hal yang salah banget kan ya Pak. Tapi dulu pas SD pasti saya punya pengalaman nyontek lah pas SD. Paling enggak kebanyakan itu pas kelas 1, 2, 3 lah. Habis itu ya udah mulai lebih dewasa. Oh gitu, kelas 1, 2, 3? Nah, malah? Iya justru. Oh, kelas 1, 2, 3 malah berani nyontek, jadi berani banget nih. Tapi ya. udah dulu emang lumayan takut sih Pak, jadinya nyontek ya sekali-sekali aja sih Pak. Oke, ya baik. Kalau Sila? Kalau saya dari kecil kan emang udah diajarin jujur. Tapi pas SD saya tuh pernah punya kejadian, karena saya tuh bukan nyontek buat nilai, saya tuh lebih kepengen gaya-gayaan gitu loh Pak. Karena semuanya gitu. tuh nyontek, ya? semuanya tuh nyontek. Terus kayak jadi saya doang yang gak nyontek gitu kan. Terus kayak saya belajar dulu di rumah, tapi saya bawa contekan buat biar samaan gitu loh Pak. Itu pertama kali pas kelas 4 ini SD. tren nih malah ini. Pas kelas 4 SD saya ingat banget pelajaran bahasa Indonesia. Walau itu bahasa Indonesia kan bener-bener gak butuh contekan sebenarnya. Terus itu pertama kali saya nyontek dan hampir ketahuan. Jadi saya tiba-tiba teman saya tuh ada yang lapor gitu ke guru, kayak itu Cila bawa kertas Bu di bawah kolong mejanya gitu. Wah, gak pengalaman nih Cila. Jadi saya langsung kayak, hah? Kayak itu pertama kali, terus saya jadi kapok gitu sih Pak. Tapi pernah sih saya nyontek, kayaknya pas kelas 7 saya pernah nyontek deh Pak. Tapi nyonteknya tuh bukan nyontek yang gimana-gimana gitu. Misalkan saya no clue banget nih, terus mau ngumpulin, pas ngumpulin jawaban, terus saya kayak kurang yakin, jadi saya kayak nyontokin dulu sama temen gitu. Tapi kalau gak ada yang pernah nyontek, bener-bener nyontek gitu gak pernah. Oh gak pernah, kurang pede aja nih Cila nih berarti. Kalau Abi kayaknya kayak saya nih. Saya pernah nyontek pas SD kelas 4 sampai 6 pas online ya. Wah itu saya pas online. Saya sering nyontek itu. Ya. Pas SMP pernah sekali kalau salah, tapi saya udah agak lupa. Tapi kebanyakan ya kalau di SMP itu saya dicontekin Pak. Oh gitu. Sama. Gitu mah dicontekin. Tapi ya pengen nih Pak Giri kayak saya sih juga dicontekin pas kelas ini. Pas kelas sampai 6 pernah gitu. Oh gitu. Ya karena mereka waktu itu ketika SD online ya. Hampir online semua. Baik. Lalu menurut kalian nih, kan selama ini kalian kan sering menjadi juara kelas atau juara umum. Kalau Abi itu juara kelas juara umum kelas 7. Juara umum kelas 7. Iya.
Kalau kelas 8-nya juara kelas. Iya, juara kelas. Kelas berapa? Juara berapa? Plus Juara turun dua. Oke, kalau Sila? Saya tahun lalu ranking 2 Paradal. Iya. Kelas 7? Kelas 7 saya ranking 2 di kelas adik kelas. Oh, dapat ranking. Terus ini sih Kalau saya itu Michelle? kelas 7 semester 1 itu paralel 2, terus kelas 8 semester 1 dan 2 paralel 1, kelas 9 apa ya Pak? kelas 9 memang belum. Emang belum? Belum. Iya. Iya. Semester 1 juga belum tahu. Nah, selama menjadi sebagai seorang juara nih, ya juara artinya dari akademis kalian lebih unggul. Merasa bosen nggak dalam keadaan kayak gitu? Kok saya juara terus atau merasa kok bisa saya jadi pinter kayak gini ya? Gitu pernah nggak merasa kayak gitu? Enggak sih, kalau saya sih nggak pernah sih Pak. Oh, nggak pernah. Iya, belum, nggak pernah merasa bosen, tapi mungkin heran atau enggak kayak bangga aja gitu. Kok tiba-tiba saya bisa juara gitu sih Pak. Oh, gitu. Kalau Sila? Saya juga setuju sama Michelle, saya lebih ke kayak jujur saya kan bukan yang ambis-ambis banget, tapi saya emang saya agak konsisten gitu dalam prosesnya. Jadi saya kadang-kadang kayak wah tiba-tiba nilainya kok paling tinggi, kok tiba-tiba begini gitu. Tapi ya saya bangga dan ya tetap continue gitu. Oh, gitu. Kalau Abi, Baby, kamu Bi? Saya juga nggak pernah merasa bosan sih Pak. Sama gimana ya, kalau saya jadi juara itu rasanya kayak orang-orang tuh pada dengan stigmanya itu saya itu orang pinter banget nih gitu. Padahal saya ini nggak bisa semuanya. Saya ada yang nggak bisa gitu. Ada yang saya nggak sepinter yang mereka kira gitu. Ternyata apa ya? Ternyata kamu pinter ya. Nggak kayak pada bilang ini. Padahal saya bisa aja gitu. Oh iya, nih berkaitan dengan tulisan ya teman-teman ini. Kalau saya lihat itu catatan dari si Michelle ini termasuk lengkap. Terus Sila itu paling top nih teman-teman ya tulisannya. Sampai saya saja minta kopian sama Sila itu pernah ya tak foto karena memang tulisannya wah rapi banget deh, kalah saya aja. Terus kalau Abi ini catatannya luar biasa, tapi luar biasa kurang terlalu lengkap ya Bi. Ya, kurang lengkap, tapi yang menjadi senengnya saya dia ketika di kelas itu memperhatikan itu loh ya. Tapi jarang nyatet ya kan? Iya kan? Punya catatan nggak? Dikit, sedikit. Karena pernah saya koreksi buku-buku itu, kemudian yang paling lengkap Sila itu lengkap banget, tulisannya bagus banget. Kalau Michelle itu lengkap, tapi dibanding Sila kalah ya kan sekarang gitu. Saya kurang rapi Pak, kalau dibanding dia kurang rapi ya, kurang rapi. Tapi lengkap ya, lengkap banget. Nah menurut saya mau tanya ke Sila nih, kalau Sila ini kamu memang suka nulis atau gimana sih kok tulisanmu bagus? Atau mama selalu ngajarin, mama selalu ngajarin gitu atau gimana? Mama saya itu tuh dari kecil emang mama saya tuh orangnya tuh 1000 kali jauh lebih rapih dan jauh lebih perfeksionis dari saya. Oh gitu. Jadi makanya ya punya putri bagus banget tulisannya. Jadi mama saya tuh emang melatih gitu, emang kalau tulis tuh harus rapi. Terus mama saya kasih tahu. Jadi salah satu triknya kalau kata mama saya, kalau pulpen tintanya lebih nyala itu kamu dengan nulis aja itu bisa langsung inget gitu. Jadi makanya kalau misalkan hal penting ada apa itu saya highlight atau saya tulis pakai pulpen merah, pakai pulpen biru. Wah, pulpen saya warna-warni. Habis itu dan dibikin sebaik mungkin supaya ngelihatnya kan juga enak, belajarnya juga enak. Jadi kayaknya emang kebiasaan dari kecil sih. Oh gitu. Makanya tulisannya rapi banget ya Sel. Iya Pak. Iya. Heran Saya juga heran nih, keren banget tulisannya. Ya itu tentang tulisan ya teman-teman. Artinya tulisan itu memang membantu banget saat ini karena kalau saya lihat nih dari pengalaman saya yang ngajar itu tulisan untuk yang generasi sekarang ya maaf tapi rata-rata tulisannya kurang lengkap.
Jadi untuk mengikuti saja, nulis saja nggak mau, itu ya pernah kan ketika kita masuk offline pertama itu ada yang tidak mau nulis, ada yang kayak gitu kan, jadi merasakan. Jadi tulisannya kurang begitu bagus, tapi bagi kami, bagi kita penting. Tulisan itu penting kan berarti, karena termasuk catatan-catatan di situ. Nah kemudian ketika kalian mendapatkan kalau pelajaran kan gampang menerima ya kan, artinya gampang atau mudah menerima dan kalian tidak pelit, suka ngajarin temennya. Nah pernah nggak dikatakan ketika mengerjakan sesuatu kamu dikatakan, wah kamu kayak AI banget sih kayak gitu, atau robot banget sih gitu? Pernah? Ya. Oh pernah. Terus apa perasaanmu dikatakan robot kayak gitu? Kalau saya nggak mau loh jadi robot. Saya juga sebenarnya nggak mau ya. Oh iya sih kan nggak mau. Ya. Perasaanmu gimana kalau dikatakan robot itu? Ya kayak apa ya? Saya terlalu robot nih buat mereka gimana? Jadi saya harus lebih mungkin saya harus Mungkin teman-teman berpikiran kok kamu bisa serba bisa sih dan pekerjaanmu kok sempurna sih gitu. Ya. Bagaimana perasaan kayak gitu? Saya kayak rasanya itu kayak saya kurang ini deh, kurang apa ya? Kurang mirip dengan mereka kayak saya pengen beradaptasi aja lah sama mereka gitu. Oh gitu. Jadi kamu sepertinya biasa saja ngerjain gitu. Iya. Biasa aja. Tapi teman-temanmu menganggap kamu pintar banget loh. Iya. Kamu merasa gitu. merasa biasa. Iya. Oh iya. Karena Kan, saya juga pernah lihat orang-orang lain, siswa lain yang seumuran saya banyak yang lebih pintar dari saya. Oh gitu. Iya. Kalau Sila gimana sih? Pernah nggak dikatakan kamu? Sering pak. Bahkan suka dikatain kamu cucunya Albert Einstein ya. Sebenarnya kalau saya sih, saya nganggap itu kayak lelucon atau komplimen dari mereka aja. Sebenarnya itu wujud kagum aja gitu kan. Saya lebih ke bingung, heran, tapi saya nggak begitu take it seriously gitu sih pak. Lebih ya udah gitu. Bahkan saya kadang suka kayak kita sama kok, mungkin kurang effortnya aja, jadi mungkin saya lebih ke nyemangatin mereka aja karena dengan mereka ngomong saya kayak robot atau saya dan lain-lain itu, saya nganggapnya kok mereka jadi justru merendahkan diri mereka sendiri gitu, padahal mereka juga punya potensi besar gitu. Jadi saya lebih ke suka enggak, kita sama-sama kok, lu juga bisa ya semuanya. Saya lebih kayak gitu sih responnya. Oh gitu. Ya. Ya jadi kamu tetap memotivasi mereka ya. Kalau kamu pernah nggak dikatakan kayak gitu Sel? Pernah sih pak. Terus saya juga Dikatain apa? Dikatain kamu robot atau apa sih Cel? Terus saya tuh juga setuju sama Cila. Saya nganggap itu ya sebagai lelucon atau pujian aja gitu pak. Terus tapi saya tuh juga tahu bahwa mereka itu sebenarnya kurang pemahaman bahwa saya bisa melakukan hal itu juga saya karena belajar pak. Kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh teman-teman ini ternyata juga belajar ya kan? Iya dong pak. Mereka tuh nggak tahu kayak misalnya mereka suka bilang Michelle mah nggak belajar juga 90 pasti 90 ke atas. Tapi nggak mungkin pak. Soalnya saya kalau nggak belajar ya nggak ada apa-apa di otak, saya nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Oh gitu, berarti tetap belajar. Iya dong Pak, jadi saya tuh juga gak setuju kalau orang-orang bilang saya tuh kayak robot gitu. Karena kalau mereka belajar, pasti mereka juga bisa. Dan sebenarnya saya nggak sejago apa yang orang-orang lihat kok Pak. Oh gitu. Teman-teman ini mereka merasa biasa saja, tapi buktinya ada dan mereka hasilnya bagus. Pernah nggak merasa bahwa selama belajar itu mengalami kesulitan dan kalian merasa berbeban berat ya kan, berbeban berat, maksudnya pernah nggak mengalami stres ketika belajar dan saya gagal? Pernah nggak mengalami kayak gitu? Mulai dari Sila, pernah nggak sih? Stres karena gagal. Iya, karena gagal mengerjakan sesuatu, atau nilainya kurang memuaskan, atau kalau dalam praktek kurang hasilnya kurang bagus, itu pernah apa enggak? Sampai stres sih nggak pernah sih Pak, tapi pasti ada gitu rasa bad mood, lebih ke
nyesel sih Pak biasanya, kayak aduh coba gue lebih effort sedikit pasti hasilnya tuh di atas ini, lebih ke situ sih Pak. Atau kayak coba tadi begini harusnya bisa, jadi lebih ke penyesalan tapi untuk perbaikan kedepannya gitu. Tapi nggak pernah yang sampai stres, waduh kenapa begini, nangis-nangis gitu, nggak pernah sih Pak. Oh iya, artinya sesuatu gagal punya maksud tertentu gitu ya. Kita harus perbaiki evaluasi. Kalau menurut Michelle, pernah nggak gagal? Kalau saya sering Pak, apalagi kalau kayak ujian seminggu gitu. Saya kan kayak gimana ya Pak? Saya tuh kadang kalau misalnya ada yang bingung atau kayak merasa gagal, saya tuh langsung stres, kayak kepikiran terus gitu Pak. Bahkan kayak buat belajar yang besoknya jadi kepikiran mulu. Oh jadi gitu, bawa tidur, bawa mimpi gitu sampai. Nah, bahkan kadang saya nggak bisa tidur gara-gara stres banget. Justru malah nggak bisa tidur. Iya Pak. Terus saya tuh kalau belajar kan kayak menurut saya sih agak lemot gitu kan Pak. Jadinya saya belajar sampai malam-malam, sampai pagi, sampai begadang-begadang. Nah itu kan capek ya Pak. Jadinya di otak saya itu juga udah kelelahan, udah sampai stres banget gitu. Oh gitu. Cuman kalau misalnya gagal karena merasa ulangannya kurang itu, saya yakin kalau itu memang jalannya emang sudah harusnya kayak gitu, karena saya emang harus lebih berusaha lagi, lebih dijadikan evaluasi. Oh iya. Kalau Abi gimana Abi? Saya kamu merasa berhasil terus ya? Gagal pernah. Tapi stres saya nggak pernah soal gagal mingguan. Oh gitu. Ya. Jadi kayak saya jalan aja sih kalau saya gagal. Ya, Pernah apa? Ya. Dalam hal apa yang pernah gagal kamu merasa gagal? Pas kelas 6. Saya kelas 6. Iya, kelas 6 saya pernah merasa kayak di bawah banget lah. Oh gitu. Aduh, kok gimana sih gitu. Akhirnya saya kelas 7 mulai berusaha memperbaikinya Pak. Ya. Oke, baik. Kalau saya minta satu hal nih, kalau misalnya kalian menjadi superhero, kira-kira kalian mau jadi apa ya? Mulai dari si Abi dulu ya kan. Kamu kira-kira mau jadi apa Bi? Kalau menjadi superhero, tokoh apa yang kamu senang? Superhero. Saya nggak pengen superhero yang kekuatannya terlalu banyak sih Pak. Oh iya. Yang kekuatannya apa ya? Yang biasa terlalu masih wajar kekuatannya. Mungkin kayak nggak ada di ujian ya teman-teman. Pengen jadi Gundala. Saya pengen Gundala kok Gundala itu kereta ya? Iya, kereta. Gundala. Kenapa kok pengen jadi Gundala? Gak tahu kenapa pas saya nonton filmnya dia itu keren. Menyelamatkan kota Jakarta yang awalnya itu banyak korupsinya gitu, banyak banget kerusuhan di mana-mana. Itu juga membuat dia itu kayak itu juga latar belakang itu dari anak kecil Pak. Oh gitu, makanya terinspirasi Gundala ya teman-teman. Ya, kekuatannya harusnya masih semoga berhasil ya. Wajar lah, sama nggak terlalu kuat banget. Oke, ya kalau Sila tadi apa Sil? Kalau saya tuh jarang nonton film superhero gitu Pak. Oh gitu. Jadi mungkin kalau kekuatannya aja kali ya. Waduh ya boleh. Kalau kekuatannya itu saya pengen bisa baca pikiran sama bisa menghilang Pak. Wih, ini jangan-jangan punya apa? Punya makhluk harapan nih Sila, tulisannya bagus nih. Enggak Pak. Karena apa ya, kalau bisa baca pikiran karena supaya bisa lebih aware ke orang lain juga. Terus kalau menghilang keren aja gitu Pak. Misalnya dari sini saya menghilang, tiba-tiba saya ada di sana gitu. Dan saya berpikir, saya tuh pernah nonton, saya lupa lagi filmnya apa ya. Jadi Jumbo mungkin betul. kan Pak. Jadi dia itu kekuatannya menghilang. Tapi dia itu untuk ngebantu suatu kota, dia mengamankan. Jadi misalkan dan dia bisa baca pikiran. Jadi misalkan ada perampokan, ada kriminal, dia bisa tahu duluan kan. Habis itu nanti dia pakailah kekuatannya yang hilang itu untuk membantu, untuk menggagalkan, untuk yang lain-lain, dan itu kelihatannya keren aja gitu Pak. Saya lupa lagi namanya. Oh iya. Tapi ada itu. Baik, semoga berhasil menjadi orang yang bisa menghilang. Kalau Michelle jadi apa Sel? Apa ya Pak? Saya tuh emang suka nonton superhero Pak. Nah,
Tapi yang menurut saya paling saya suka dan mungkin saya pengen jadi kayak dia itu bukan superhero sih, tapi vigilante. Dia namanya Daredevil. Jadi dia itu kenapa saya suka dia, karena dia itu buta, ceritanya dia nggak bisa melihat dari kecil, tapi dia itu diberi apa ya, kelebihan. Jadi pendengaran dia itu jadi lebih tajam, terus dia bisa ngerasain apa yang terjadi. Terus misalnya ada orang yang minta pertolongan dari jarak jauh, dia bisa langsung lari ke situ karena dia juga kekuatannya beda kan dari orang lain. Nah, dia itu juga meskipun dia jatuh berkali-kali, dia hampir putus asa, tapi dia nggak pernah sampai benar-benar putus asa. Dia selalu pengen bantu orang. Dia selalu meskipun orang-orang yang nggak mendukung, dia mau jadi vigilante karena merugikan diri dia sendiri. Dia tetap merasa dia itu nggak berguna gara-gara dia punya kelebihan, tapi nggak digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Dan itu membuat saya berpikir kalau kekurangan itu sekurang-kurangnya kita pasti kita punya kelebihan yang bisa kita manfaatkan gitu. Iya, baik teman-teman, kita udah ngobrol banyak nih dengan mereka. Kesimpulannya bahwa superhero itu semua baik dan positif ya kan, positif. Lalu yang jelas bisa menolong untuk sesama, lalu bisa untuk membuat kita termotivasi, salah satunya bisa tadi, lalu bisa menghilang ya kan kata Cila. Enggak, tapi bagus ya, bagus semua, tadi semua bagus, lalu pasti tujuannya akan menjadi untuk kesejahteraan manusia ya kan, teman-teman di lingkungan kita. Baik, ini pesan apa yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman di rumah supaya menjadi termotivasi bahwa akademis itu bisa diraih secara maksimal? Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu nih? Dari Abi dulu ya boleh? Apa dari Michelle dulu? Silakan siapa? Oke, jadi gimana ya? Kalau menurut saya itu ya, kalau misalnya kalian gagal, ya emang sih kalian bakal nyesel karena nggak belajar mungkin atau kan kurang belajarnya. Penyesalan itu datangnya terakhir. Jadi menurut saya ya, minimalisir lah penyesalan kamu di kehidupan atau enggak masa-masa yang mendatang. Jadi tetap berusaha. Ya. Oke, baik, Sila. Kalau dari saya, rintangan itu pasti ada dan pasti banyak banget. Semakin kita maju itu pasti semakin banyak yang menghalangi gitu, semakin banyak kita down, semakin banyak kita dicurangin dan lain-lain gitu. Tapi kita harus tahu value kita, itu yang pertama, bahwa kita begini bukan untuk bukan untuk orang lain, tapi kita juga untuk kebaikan lah, untuk kebaikan kita dan orang-orang sesama yang di sekitar kita gitu. Jadi jangan terlarut dengan perasaan kita aja gitu. Jadi misalkan, karena pasti tantangan itu ada di mana-mana dan itu banyak banget. Tapi kalau kita ngambil sisi negatifnya doang, kita pasti akan down terus gitu. Dan itu nggak akan membantu dan itu nggak akan membuat kamu semakin maju gitu. Jadi kita harus bangkit lagi, berjuang, dan jangan putus asa karena pasti setiap rintangan, setiap permasalahan itu selalu ada jalan keluarnya. Iya, oke. Kamu sih, Sel? Kalau dari saya tadi setuju banget sama Abi. Pasti penyesalan itu datangnya terakhir, pasti kayak merasa kenapa tadi aku nggak belajar semuanya aja, tahu-taunya kuat persis gitu. Terus saya juga setuju sama Cila kalau kebanyakan kita down, kalau kebanyakan kita stres, itu nggak akan memperbaiki apa-apa. Jadi kita harusnya lebih fokus kepada masa depan aja, kita berjuang buat masa depan. Terus pesan dari saya sih, jangan dibawa stres karena saya merasakan sendiri itu merugikan banget buat semuanya. Jangan stres nih kayak Michelle nih. Jadi kalian belajar ya di bawah happy aja, jangan terlalu stres. Iya, baik. Jadi teman-teman ini hari ini saya merasa senang banget karena ada beberapa masukan untuk kalian, untuk saya sendiri. Jadi saya pun merasa seperti itu. Jadi ketika
bahwa belajar memang harus ya kan, setiap orang harus belajar, tidak boleh hanya berdiam diri, karena kalau diam diri nggak akan dapat apa-apa ya kan. Jadi Pak Giri pun juga sama, selalu belajar, selalu terupdate. Jadi ketika ada siswa baru masuk, saya juga harus update dong, dari mana saja dia datang atau dari sekolah mana dia datang, lalu pengetahuannya seberapa gitu. Nah terus zamannya sekarang apa zamannya misalnya gitu. Kalau saya nggak mengikuti zaman, pasti belajarnya juga akan merasa bosan. Coba kalau bayangkan saya seperti zaman dulu, saya cuma nulis di papan tulis, kalian tinggal ngikuti, bosan nggak? Bosan ya jelas ya kan. Kalau nggak ada game sekarang bosan nggak? Bosan. Ya bosan lah ya kan, seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih atas kedatangan kalian, bersedia menemani saya siang ini, dan sukses selalu ya semuanya nanti. Semoga ketika di SMA kalian akan ingat SMP PHK kembali. Ya, terima kasih. Salam buat mama-mama di rumah ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih Pak Giri. Iya, terima kasih Sel. Terima kasih. Terima kasih.